Pak, hei. Apa yang di depan? Selamat siang Jakarta, selamat siang Demokrat, selamat siang Bapak AHY yang terhormat, selamat siang Bapak Hinca Panjaitan, Ketua Dewan Kehormatan. Kami bersama ketiga anak saya, anakku maju, Bang Rossi maju. Kita lihat ini. Jadi Bapak-bapak Dewan Kehormatan, Bapak AHY di kantor Demokrat, kami datang kembali untuk meminta pertanggungjawaban dari Partai Demokrat terhadap oknum kadernya yang bernama Raja Huru Mahesa Tarigan. Karena boleh ambil depan situ, Kak. Jadi tanggal 3 Februari ini 2022 adalah tepat setahun kasus saya mangkrak di Partai Demokrat. Saya sudah diperiksa 2 kali oleh Partai Demokrat tanggal 3 Februari 2021 bersama Bapak Hinca Panjaitan. Kemudian saya sudah memberitahu untuk Polsek Menteng, Pak. Pemberitahuan saya, Pak. Terus mana surat dari Polsek Menteng? Oh, saya nggak tahu, Pak. Saya memberitahukan. Ya mana kan harus ada. Tahu saya, surat untuk menyampaikan aspirasi pendapat itu hanya bersifat pemberitahuan, Pak. Pemberitahuan Ya. itu nanti ditindaklanjuti. Nah, saya sudah menyampaikan, Pak. Saya nggak tahu bagaimana di Polsek Menteng. Bagaimana Polsek Menteng berkoordinasi dengan Bapak, saya nggak tahu. Tapi saya menyampaikan aspirasi saya, Pak. Bagaimana di Demokrat, kasus saya sudah setahun, dan akhirnya mangkrak lagi, tidak diusut. Ini kader oknum cagar RUMT, sudah setahun masih menjabat sebagai kader Demokrat, sebagai anggota DPRD, dan masih menzinai istri-istri orang. Di mana tanggung jawab Partai Demokrat? Di mana tanggung jawab para pemimpin bangsa ini terhadap masa depan anak-anak? Polsek itu tidak berhak mengeluarkan ini, Pak. Itu ke Polda, Pak. Pak, di mana-mana bersifat pemberitahuan, Pak. Tidak ada yang meminta izin. Polda, ke Polda. Saya nggak tahu dengan itu, Pak. Ya, kalau Yang saya tahu, tanya. menyampaikan aspirasi pendapat itu adalah hak setiap warga negara. Dan saya sudah menyampaikan surat pemberitahuan kepada Polsek Menteng. Dan bagaimana Polsek Menteng? Nah, itu urusan Polsek Menteng dan Bapak. Dan saya tidak di sini bukan melakukan aspirasi dengan anarkis atau mengganggu lalu lintas atau apapun itu sifat yang bersifat anarkis. Saya hanya minta ketegasan dari Partai Demokrat terhadap oknum kadernya yang sudah diduga kuat terbukti menzinai istri saya. Dengar sampai ibu-ibu, istri saya, ibunya, anak-anak. Dan Partai Demokrat diam saja. Sudah setahun kasus ini, Pak. Saya sudah diperiksa 2 kali oleh Bapak Hinca Panjaitan dan Bapak Partoyo di tanggal 3 Februari 2021. Dan kemudian diperiksa kembali di bulan April dengan Bapak Ahmad Yani Basuki, dengan Ibu Saskawati dan Ibu Agatha. Tapi apa? Sampai setahun tidak ada keputusan. Sampai setahun kasus ini mangkrak. Dan oknum ini, kader ini kembali menzinai istri orang di sana. Bagaimana saya tidak hancur hidupnya? Dan saya diam saja tidak. Karena Anda tahu, wakil rakyat yang dipilih oleh rakyat harusnya menjadi teladan. Jangan wakil rakyat malah dinas menggunakan APBD uang rakyat untuk maksiat. Wakil rakyat seharusnya merakyat. Jangan dinas pakai uang rakyat buat maksiat. Wakil rakyat seharusnya merakyat. Jangan malah menzinai istri orang. Jadi ingat, seorang kader dia telah melanggar kode etik ketika dia menggoda istri saya dengan WA, meminta datang ke kamar hotel dan menginap. Apa itu namanya? Melanggar kode etik. Apalagi yang ditentukan oleh kader Partai Demokrat. Atau Partai Demokrat mau menunggu atau mau beralasan dengan
ketiga dari polisi Polres Jakut. Yang diketahui kasusnya itu diduga terukur tidak profesional, baik penyidik maupun prosesnya tidak profesional. Kenapa? Saya ada buktinya semuanya. Apa Demokrat mau berlindung di balik itu? Saya akan terus berjuang. Dan perjuangan saya bukan hanya untuk para korban untuk mencari keadilan, tapi untuk mencegah adanya korban-korban berikutnya. Saya sampaikan bapak-bapak, ibu-ibu, Partai Demokrat adalah pilar demokrasi. Dan kebebasan beraspirasi menyampaikan pendapat adalah demokrasi. Dan saya tidak narkis. Saya hanya butuh ketegasan dari Partai Demokrat, partai besar, agar menindak kadernya. Kader yang udah cabul diduga kuat menjinai istri saya dan istri-istri orang lain. Dan diam saja, saya tidak terima. Saya akan terus berjuang. Ingat, doa orang-orang dizolimi didengar. Bapak ingin menanyakan sudah lapor polisi. Saya sudah lapor, saya ikuti proses hukum. Saya somasi kader Anda, Demokrat 3 kali. Tidak ada tanggung jawabnya. Merasa hebat mungkin. Merasa Anda tebal. Atau jangan-jangan ini RUMT anak gua, anak Mas AHY. Tunjukkanlah kepedulian Anda. Tunjukkan kalau memang Partai Demokrat berkoalisi dengan rakyat. Demokrat, saya respect dengan Demokrat. Tapi ketika ada kadernya yang diduga kuat cabul, sekali lagi kader yang diduga kuat cabul, berinisial RUMT Raja Urung Mahesa Tarigan, yang telah menzinai istri saya, sekali lagi menzinai istri saya dan anak-anak, ibunya anak-anak. Bagaimana di polisi, kasus saya diaktifkan, diduga kuat terukur, ada konspirasi di sana antara pengacara dengan oknum polisi. Sehingga kasus saya ketiga. Apakah saya diam? Tidak. Saya akan terus bersuara. Karena saya percaya. Saya percaya bahwa Bapak Kapolri Jenderal Prabowo. Pak, saya di sini Pak, saya nggak setengah Pak. Kenapa Pak? Sini Pak. Soalnya saya tiduran. Pak, wah saya tidak arogan. Saya tidak arogan. Saya ada masalah sini Pak. Orang jalan di situ. Kalau Bapak mau tuh, itu nggak boleh jualan di situ Pak. Itu nggak jual di trotoar itu Pak. Jadi Pak, kita nggak seperti Pak. Saya ini menyampaikan aspirasi saya. Siap. Saya hanya menyampaikan aspirasi saya. Sekali lagi dengan hormat, Bapak AHY, satu ketua DPP yang saya sudah surati 2 kali dan saya sudah diperiksa 2 kali. Bapak Hinca Panjaitan, saya masih ingat di 3 Februari 2021 Bapak bicara sempurna sekali kehancuran yang dibuat oleh Raja Urung Mahesa Tarigan ini. Dan benar Anda itu, sempurna sekali kehancuran. Tapi apa yang ditindaklanjuti Bapak Hinca Panjaitan? Tidak ada. Setahun sudah kasus saya. Kenapa saja kasusnya mangkrak? Jangan sampai identik dengan mangkrak Demokrat. Saya hanya inginkan Bapak AHY yang terhormat, Bapak Hinca Panjaitan yang terhormat, tegakkan keadilan. Ketika kader Anda melanggar kode etik, diduga kuat sudah menzinai istri saya dan istri-istri orang lain, tindaklah dia, hukumlah dia, pecahlah dia. Karena perlu Anda ketahui juga, dia adalah raja kecil di Kabupaten Karo, dan dia telah berhasil menjolimi seorang PNS yang masuk penjara 2 tahun sekarang. Saya sudah sampaikan ke Polsek, dan saya tidak diterima dengan baik. Menurut saya polisi nggak friendly user, nggak ramah masyarakat. Harusnya seperti itu. Saya datang sama polisi, saya datang bersama ketiga anak saya. Apa saya bawa masa? Tidak sama sekali. Apa saya mau melakukan anarkis, mencoret-coret dan sebagainya? Tidak sama sekali. Saya tahu yang namanya hukum. Saya hormati hukum. Dan seharusnya memang begitu. Tegakkan hukum. Tegakkan hukum. Saya sampaikan sekali lagi bahwa RUMT, dia juga diduga sudah melakukan penzoliman seorang PNS. Seorang PNS di Kabupaten Karo. Banyak itu kasusnya.
Dan bapaknya juga udah masuk penjara 2 tahun karena kasus korupsi. Dan orang ini masih melenggang saja. Apa dia anak emas? Semoga tidak. Karena saya percaya masih ada keadilan. Dan saya berharap ada keadilan di Partai Demokrat. Ya, seperti itu. Dan banyak orang yang berharap ketika Partai Demokrat sebagai partai yang besar, dia bisa melakukan edukasi buat rakyat. Melakukan contoh dan teladan. Dan saya lakukan di sini adalah mengedukasi masyarakat. Bagaimana seorang Raja Urung Mahesa Tarigan ini bisa terpilih untuk kedua kalinya, 2 periode. Ngeri nggak? 2 periode bisa terpilih. Kalau dia diduga kuat sudah membunuhi istri-istri orang, di 2 periode ada 10 tahun, berapa orang korbannya? Dan pada diam saja. Ngeri men, ngeri kalau pada diam saja. Saya nggak akan diam, saya akan bersuara. Dan ingat, melalui edukasi politik ini, saya mau sampaikan, jangan pilih lagi wakil rakyat yang diduga kuat sudah menzinai istri orang, yang seharusnya menjadi teladan, ini malah menzinai. Dan sekali lagi edukasi politik, kita bangun literasi politik yang baik. Dan jika partainya malah melindungi, partainya tidak menghukum, partainya tidak memberikan disiplin buat kadernya yang melanggar kode etik, yang WA, men-SMS, menjapri istri saya, istri orang lain untuk datang ke kamar hotel yang ketika menginap, itu perlu dihukum. Dan partainya ketika melindungi, sekali lagi, kita harus cerdas memilih partai. Jangan partai yang mendiamkan korban-korban anak-anak saya atau anak-anak yang lain. Kasihan sekali Pak. Ketahuan suami istrinya cerai. Dan Partai Demokrat enak-enak aja begini. Pak, jangan. Bapak AHY sekali lagi. Siap. Bapak AHY sekali lagi, Bapak yang terhormat sebagai Ketua DPP. Dan Bapak Hinca Panjaitan. Saya mohon dengan hormat sekali lagi. Tegakkan keadilan. Tegakkan keadilan. Dan memang siapa yang bersalah, siapa yang melanggar kode etik, siapa yang sudah diduga kuat menzinai, dihukum. Seperti itu. Terima kasih Jakarta. Terima kasih Indonesia. Terima kasih buat teman-teman semua yang support. Terima kasih untuk doa. Semoga perjuangan kita menegakkan keadilan bersama kekuatan Tuhan itu didengar. Dan para pemimpin bangsa ini peduli dengan rakyat. Jangan sampai seperti kader Anda, Bapak Beni Kaharman, ketika di Fit and Proper Test Jenderal Nasarudin Listio Sigit Prabowo di Januari 2021. Bapak, jangan sampai penegakan hukum itu tajam ke bawah, tumpul ke atas. Jangan sampai tajam ke kanan, tumpul ke kiri. Jangan sampai tajam kepada orang di luar pemerintahan, tapi tumpul kepada orang pemerintahan. Dan saya sampaikan saat ini, ketika saya melaporkan, jangan sampai hukum ditegakkan tumpul buat kadernya, tapi tajam ke rakyatnya. Tajam kepada orang yang melaporkan, tapi tumpul kepada kadernya. Sekali lagi, jangan sampai Demokrat malah jadi tumpul ke kadernya, tapi tajam ke rakyat. Dan tolong tegakkan hukum. Jangan biarkan orang terzolimi terus berjuang. Dan ingat, masa depan anak-anak juga ada di dalam partai Anda. Untuk menjadikan generasi-generasi bangsa yang maju, yang cerdas, yang memiliki orang tua, yang bukan orang tuanya hancur, cerai, karena perbuatan oknum cabul RUMT ini. Ingat, Tuhan bersama orang-orang benar dan berjuang. Sebab waktu Tuhan adil dan benar. Dan saatnya kau akan terganjar. Terima kasih semuanya. Terima kasih Partai Demokrat. Terima kasih bapak-bapak ibu semuanya yang di sini. Terima kasih bapak-bapak petugas polisi. Terima kasih buat teman-teman saya, Omi Glady, dan lain semuanya. Terima kasih buat anak-anakku. Kita tetap kuat ya anakku. Kita tetap bersatu. Kita tetap menyampaikan kebenaran. Terima kasih Bapak Presiden Jokowi. Terima kasih Bapak Kapolri. Salam sehat semuanya. Salam sehat selalu. Tuhan berkati. Oke, Naku.